Perasaan ini. Mata Xiao Yan menyipit, matanya menjadi gelap, keanehan barusan membuat Xiao Yan merasa sesak. Merupakan ancaman yang kuat, tatapan. Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam setelah beberapa saat. Tidak aneh jika dilihat sekilas, yang aneh adalah arah ini, membingungkan Xiao Yan. Bahkan membuat Xiao Yan mulai meragukan tempat ini lagi. Karena tatapan ini berasal dari langit, meski tidak ada larangan total untuk terbang, namun ketinggian terbangnya sangat terbatas, tapi Xiao Yan memperhatikan tatapan itu. Jika datang dari area yang diperbolehkan penerbangan, maka Anda harus bisa melihatnya secara sekilas. Awan berada di zona larangan terbang, jadi pada dasarnya mustahil untuk bersembunyi dari orang-orang di udara. Karena itu tatapan yang dirasakan Xiao Yan pasti datang dari ketinggian di langit. Lalu tempat ini membuat Xiao Yan merasa takut. Tatapan memandang Xiao Yan dari atas awan sungguh eksistensi yang kuat, keabadian Tuhan. Gumam Xiao Yan, namun bukan berarti dia belum pernah melihat keabadian Tuhan sebelumnya. Meski begitu, aku belum pernah merasakan hal ini. Rasa tertekan ini jelas tidak hanya datang dari kekuatan yang kuat. Tapi tatapannya padaku sangat bermusuhan. Sambil memikirkan, Long Biao berdiri lebih dulu dan membuka matanya, mengganggu pikiran Xiao Yan, tapi perasaan itu hilang setelah beberapa saat. Mungkinkah Cimi? Petik 2. Xiao Yan menatap Long Biao saat ini. Faktanya, dia sedang memikirkan urusannya sendiri, tapi aku tidak pernah menyadari betapa suramnya mataku sekarang. Long Biao tiba-tiba berkeringat dingin tanpa mengetahui kesalahannya. Apa yang terjadi, kata Long Biao hati-hati, dan kata-kata ini benar-benar membuat Xiao Yan kembali sadar. Saat itulah Xiao Yan mengalihkan pandangannya, berpaling melihat pegunungan yang diselimuti kabut hitam. Long Biao menjadi semakin gugup saat melihat Xiao Yan tidak berbicara. Setelah berdiri, dia dengan hati-hati duduk bersila. Tiba-tiba, Long Biao, yang bahkan belum duduk tegak. Xiao Yan tiba-tiba berbicara, yang membuatnya terkejut. Tiba-tiba berdiri dia menjawab secara alami, "Kamu berasal dari dunia mana?" Xiao Yan bertanya dengan tenang seperti sebelumnya. Long Biao sedikit terkejut. Itu tentu saja merupakan rahasia baginya, tapi sekarang dia berkeringat dingin. Jelas sekali Zhonggu adalah masternya, tapi dia telah berkembang pesat. Dia mengamati Jin Dongming dan Zhonggu. Tampaknya Xiao Yan, yang juga memiliki segel budak, adalah tuannya. Long Biao dipenuhi keraguan, tapi dia tahu tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Jika Anda terlalu banyak bicara, Anda akan membuat kesalahan. Saya mengamati sepanjang waktu. Hingga saat ini, saat dihadapkan pada pertanyaan Xiao Yan, jelas mereka semua adalah budak dewa, tapi ada perbedaan antara tuan dan pelayan. Sepertinya dia harus menjawab pertanyaan Xiao Yan saat Long Biao terdiam. Xiao Yan menoleh sedikit melihat Long Biao dengan pandangan sekelilingnya. Ahem. Alam Dewa 9 Surga. Rasa penindasan yang kuat muncul. Long Biao segera terbatuk 2 kali. Menjawab. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit setelah mendengar tentang alam ilahi Jiutian. Dikenal dari alam kekacauan, alam ilahi Jiutian seharusnya menjadi pemimpin dari 9 kekuatan dunia saat ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa Long Biao sebenarnya berasal dari alam Dewa 9 Surga. Alam ilahi Jiutian secara logis memiliki sumber daya yang cukup. Mengapa mengambil risiko untuk datang ke sini? Xiao Yan bertanya lagi. Saya merasa malu untuk mengatakan bahwa saya telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya tersinggung. Terpaksa tidak punya pilihan, dia mencoba yang terbaik untuk meninggalkan alam Dewa 9 Surga, akhirnya sampai di dunia kuno yang abadi dan iblis. Saya hanya tidak menyangka bahwa setelah memasuki dunia kuno keabadian dan iblis, saya akan menghadapi bencana seperti itu. Long Biao berkata tanpa daya sambil tersenyum pahit. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tidak bertanya lagi. Apakah kamu ingin kembali? Ucap Xiao Yan, kembali. Begitu Anda keluar, tidak mungkin untuk kembali. Saya cukup beruntung bisa bertahan hidup, hanya secara kebetulan.
Saya tidak ingin melalui pesawat ulang-alik lainnya, kata Long Biao panjang. Kalau dipikir-pikir, tampaknya berpindah dari alam Dewa Sembilan Surga ke alam kuno keabadian dan iblis sangatlah berbahaya. Xiao Yan datang ke dunia kuno keabadian dan iblis melalui pagoda Zichen Suling. Sedangkan yang lainnya, saya tidak tahu. Xiao Yan juga tidak mengetahui bahaya di antara mereka. Jadi saya tidak bertanya apa-apa lagi. Xiao Yan terdiam saat melihatnya. Long Biao bertanya dengan lancar, omong-omong saudaraku, kamu sangat kuat. Apakah dia juga kurang beruntung karena ditangkap oleh tahanan ilahi mereka? Seperti kamu, sial, Xiao Yan menjawab dengan santai, tahanan ilahi ini mereka atur ilusi itu memang sangat kuat, hampir sulit membedakan antara keaslian dan keaslian. Ilusi biasa didasarkan pada ingatan. Dan fantasi mereka dapat menampung banyak orang secara bersamaan, justru karena itulah yang palsu dikacaukan dengan yang asli. Long Biao berkata dengan serius. Setelah memasuki ilusi, baik teman-temannya maupun teman-temannya tidak memiliki kelainan apapun. Karena pikiran mereka memasukinya pada saat yang bersamaan, jadi sangat sulit untuk menemukan petunjuk. Siapa orang terkuat di alam Dewa Sembilan Surga? Xiao Yan tidak tertarik pada tahanan dewa. Tapi abaikan apa yang dikatakan Long Biao, mengajukan pertanyaan tentang alam ilahi Jiu Tian, orang kedua di alam dewa kekacauan, menunjukkan bahwa dia berasal dari alam Dewa Sembilan Surga. Apa yang biasanya dia katakan selain itu, pada pertemuan terakhir dikatakan akan melakukan perjalanan keliling dunia untuk memburu bayangan. Identitasnya tidak boleh sederhana, dia adalah dewa, tapi dia sudah jatuh. Tapi sebelum aku pergi saya mendengar rumor bahwa ada seseorang. Orang ini menjadi orang nomor satu di alam Dewa Sembilan Surga, keberadaan itulah yang menggantikan Yang Shen. Alam Dewa Jiu Tian menyebutnya Jiu Yang Tianzun, dikatakan sebagai reinkarnasi Dewa Yang. Apakah ini benar secara spesifik? Bahkan dengan kekuatanku, aku tidak dapat memahaminya dengan lebih jelas. Long Biao masih menjawab Xiao Yan. Jiu Yang Tianzun. Lalu tahukah kamu namanya? Xiao Yan terus bertanya. Akan lebih baik untuk meminta informasi lebih lanjut. Sekarang apa yang dia katakan kepada yang lain di alam dewa kekacauan semuanya hanya bisa didengar, tapi karena pengetahuannya terlalu sedikit, banyak kata yang tidak dapat dibedakan antara kebenaran dan kepalsuan. 9 Yang Dewa Surgawi. Hua Ken, gumam Xiao Yan. Simpanlah nama ini dalam hatimu secara diam-diam. Terima kasih sudah memberitahu. Mungkin saya akan berkesempatan mengunjungi alam ilahi Jiu Tian di masa depan. Saya akan mengundang Anda untuk pergi bersama saya ketika waktunya tiba. Long Biao tersenyum pahit mendengar ini. Dia tidak ingin kembali dibandingkan dengan situasinya saat ini. Bagaimanapun, kembali akan menjadi jalan buntu. Setidaknya jika tidak ada kesalahan di sini, dia tidak akan mati untuk saat ini. Saat dua orang sedang berbincang, baik Zhonggu maupun Jin Dongming telah membuka mata mereka. Keduanya memulihkan napas, hanya si Xiao cederanya serius, sehingga pemulihannya lebih lambat. Dan si Xiao juga sepertinya menyadari situasinya saat ini. Setelah dia memperhatikan dan pulih padahal lukanya belum juga sembuh, si Xiao telah membuka matanya. Ayo pergi. Tanpa basa-basi lagi, Xiao Yan berhenti bertanya pada Long Biao. Bagaimanapun, masalah ini dianggap rahasia. Jika seseorang menanyakan pertanyaan yang sama kepada Xiao Yan, maka orang yang menanyakan pertanyaan itu mungkin sudah mati sekarang. Ungkapkan situasi apapun di dunia Anda, itu semua merupakan pelanggaran keyakinan. Apapun yang terjadi, kita harus melindungi dunia kita sendiri. Sebagai premisnya 4 orang ditambah Xiao Yan, totalnya 5 orang. Setelah jeda sebentar, itu berubah menjadi 5 pelangi dan langsung menuju kabut hitam. Setelah 5 sosok Xiao Yan menghilang ke dalam kabut hitam di mana mereka berada sekarang, sesosok muncul dari udara tipis. Tatapannya seperti obor, memandang ke dalam kabut hitam. Jika Xiao Yan bisa melihat wajah ini, dia pasti familiar dengannya. Sosok tersebut tak lain adalah Qi Mi yang hilang.